Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sebra Malaya, absen 31 dari kelas 11 IPSA. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem pertahanan tubuh. Nah, kita langsung aja ya ke presentasinya. Ada 10 macam-macam vaksin dan kegunaannya. Yang pertama adalah vaksin hepatitis A. Hepatitis A merupakan penyakit yang disebabkan virus hepatitis A atau HIV. Seseorang yang biasanya terkena penyakit ini akan menjadi lemah. Maka dari itu, untuk mencegah terjangkitnya penyakit ini, kita perlu diberi vaksin hepatitis A. Biasanya, vaksin ini akan diberikan pada anak usia 2 tahun sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah vaksin hepatitis B. Hepatitis B merupakan penyakit yang sebenarnya hampir sama dengan penyakit hepatitis A. Tetapi hepatitis B ini biasanya lebih parah dibandingkan hepatitis A. Hepatitis B dapat membuat hati menjadi keras yang nantinya menyebabkan hati tidak dapat berfungsi dengan normal. Gejala dari hepatitis B ini sendiri sama sebenarnya seperti penyakit hepatitis A. Untuk mencegahnya, perlu disuntik vaksin hepatitis B pada anak-anak atau orang dewasa yang belum pernah divaksinasi sebelumnya. Sebaiknya vaksinasi ketika seorang telah menginjak usia 19 tahun. Yang ketiga adalah vaksin polio. Vaksin polio merupakan vaksin yang diberikan kepada bayi hingga anak-anak berusia 5 tahun agar tidak terserang penyakit polio. Penyakit polio ini menyerang sistem saraf pada manusia. Apabila seorang terkena penyakit polio, maka kemungkinan besarnya orang tersebut akan mengalami kelumpuhan pada sebagian besar saraf tubuhnya. Pada pemberian vaksin polio ini ada tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya adalah tahap yang pertama pada bayi usia lebih dari 6 minggu. Yang tahapan kedua pada bayi usia sekitar 16 minggu. Tahapan ketiga pada bayi usia 6 bulan. Tahapan keempat pada bayi usia sekitar 18 bulan. Dan pada tahapan kelima pada anak usia 5 tahun. Ada juga hal-hal yang harus diperhatikan saat pemberian vaksin polio ini. Yang pertama adalah bayi tersebut mengalami muntah atau diare. Nah, kalau bayi mengalami muntah atau diare, lebih baik pemberian vaksin ini ditunda terlebih dahulu sampai kondisinya stabil. Yang kedua adalah terinfeksinya oleh penyakit HIV. Lebih baik jangan diberikan vaksin polio. Yang ketiga, memiliki penyakit alergi terhadap polymyxin B, streptomycin, dan neomycin. Kita jangan berikan vaksin polio. Yang keempat, mengalami demam hingga 38,5 derajat Celcius. Itu jangan diberikan vaksin polio. Yang keempat adalah vaksin campak. Nah, pada umumnya, bayi setelah lahir akan mendapatkan sistem kekebalan pasif terhadap penyakit campak yang biasanya diberikan dari ibunya. Tetapi ini hanya sementara saja. Akan seiring berjalannya waktu, kekebalan ini pun pasti akan berkurang. Biasanya, seorang bayi tidak akan memiliki kekebalan pasif ketika menginjak usia sekitar 6 bulan. Hal ini menyebabkan bayi menjadi rentan terhadap penyakit campak. Di Indonesia sendiri, untuk mencegah terserang penyakit ini, kita perlu memberikan vaksin pada bayi sekitar usia 6 bulan. Kemudian kita berikan lagi ketika usianya menginjak 15 bulan. Dan terakhir, ketika usianya menginjak 6 tahun. Pemberian vaksin campak secara berkala ini diharapkan untuk mencegah kemungkinan yang akan terjadi. Karena kita masih belum tahu kan masing-masing individu memiliki tingkat kekebalan tubuh yang berbeda. Nah, yang kelima adalah vaksin PVC atau pneumococcal conjugate vaccine. Vaksin PVC ini merupakan vaksin yang diberikan kepada anak agar tidak terjangkit dari penyakit pneumococcus yang nantinya akan menyebabkan terjangkitnya meningitis, pneumonia, serta otitis. Biasanya penyakit tersebut menyerang anak usia sekitar 2 tahun. Akan tetapi pemberian vaksin ini sebaiknya bertahap. Adapun tahap pemberian vaksin PVC ini adalah sebelum anak menginjak usia 6 bulan, diberikan hingga 3 sampai 4 kali. Nah, setelah 6 bulan itu diberikan 2 sampai 3 kali dan setelah menginjak usia 2 tahun diberikan 2 kali dalam setahun. Yang keenam adalah vaksin MMR, Mumps, Measles, Rubella. Vaksin MMR merupakan vaksin yang diberikan untuk melawan penyakit campak, gondongan, dan campak Jerman. Biasanya campak ini diberikan pada anak usia 1 tahun sebelum ia menginjak usia sekolah. Untuk mencegah gondok, sebisa mungkin berikan vaksin ini 2 kali dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan setelah pemberian pertama. Sedangkan untuk mencegah dari campak Jerman, sebaiknya berikan 2 kali dalam selang waktu 1 sampai 2 bulan.
ketika masih anak-anak. Akan tetapi, pemberian vaksin ini juga dapat dilanjutkan ketika ia dewasa nanti. Dan bagi wanita usia subur sangat disarankan untuk diberi vaksin ini paling lambat 3 bulan sebelum ia hamil, dengan tujuan agar nantinya tidak membuat kematian pada bayi dan terjadi kecacatan. Yang ketujuh adalah vaksin varicella. Varicella merupakan penyakit cacar air yang biasa diderita seseorang 1 kali seumur hidupnya, tapi tidak menutup kemungkinan dapat terserang lagi. Maka dari itu, perlu diberikan vaksin varicella tersebut. Pemberian vaksin ini biasanya diberikan ketika anak menginjak usia 1 tahun. Akan tetapi, apabila hingga usia 12 tahun belum pernah diberi vaksin tersebut, hendaknya diberikan 2 kali dalam selang waktu 1-2 bulan setelah pemberian vaksin pertama. Yang kedelapan adalah vaksin HPV, Human Papillomavirus. HPV merupakan virus yang tersusun atas 124 macam virus lain yang biasa menyerang alat kelamin pria maupun wanita. Akan tetapi juga dapat menyerang bagian mulut dan dubur. HPV merupakan penyakit yang serius, sehingga apabila tidak segera mendapatkan perawatan medis yang baik, maka kemungkinan akan mengganggu kesehatan dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Mengetahui hal tersebut, seorang perlu diberikan HPV ketika menginjak usia remaja. Utamanya adalah mereka yang berusia 9-14 tahun. Meskipun sudah divaksin, seseorang juga perlu waspada akan terserang penyakit HPV ini. Janganlah melakukan hubungan seks dengan berbeda orang dan selalu menjaga kebersihan tubuh, terutama kaki. Yang kesembilan adalah vaksin DPT, difteri, pertusis, dan tetanus. Difteri ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang bagian lendir hidung dan juga tenggorokan. Biasanya disebabkan oleh bakteri. Gejala yang dapat dirasakan dari penyakit ini adalah kesulitan dalam menelan makanan. Lalu, pertusis merupakan penyakit batuk yang sangat parah yang dapat menyebabkan kejang mendadak, bahkan hingga kematian. Sedangkan tetanus adalah penyakit yang menyebabkan otot menjadi lumpuh. Untuk mencegah terserangnya 3 penyakit di atas, maka perlu vaksin DPT. Sebaiknya pemberian vaksin tersebut ketika seorang anak menginjak usia 2-6 tahun secara bertahap. Akan tetapi, lebih baik apabila dalam jangka waktu 10 tahun melakukan vaksinasi ulang. Efek dari pemberian vaksin ini adalah demam, bengkak pada bagian disuntik, kulit ruam, dan tubuh terasa mudah lelah. Yang terakhir adalah vaksin BCG, Bacillus Calmette-Guerin. Vaksin BCG ini merupakan vaksin yang digunakan untuk mencegah terserangnya penyakit TBC. Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sebaiknya vaksin ini diberikan pada bayi yang berusia 2-3 bulan untuk mencegah terserang TBC dini. Akan tetapi, apabila seorang didiagnosa positif terserang TBC, maka kemungkinannya seorang dokter akan memberikan obat khusus TBC yang harus dikonsumsi dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Apabila dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan tersebut tidak ada perubahan yang signifikan, maka harus melakukan pengobatan lebih lanjut dengan berbagai cara. Nah, segitulah presentasi yang saya dapat lakukan. Semoga dapat bermanfaat tentang 10 vaksin dan kegunaannya ini untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye.